Oke, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita punya satu materi yang Anda bagikan. Sebuah laporan berita dari tribuntimur.com. Sepintas judulnya mungkin kedengaran biasa aja ya. Kejati geledah kantor Gubernur Sulsel. Tapi begitu kita baca isinya, detail-detail kecil di dalamnya itu, wah, luar biasa hidup. Betul. Dan yang sering orang lupakan, berita kriminal kayak gini itu bukan cuma soal angka atau pasal, tapi soal manusia, soal suasana, dan dinamika kekuasaan yang, ya, sedang diuji. Tepat. Makanya tujuan kita sekarang bukan cuma meringkas apa yang terjadi, kita akan coba masuk ke dalam suasana sore itu di kantor gubernur, kita kenali siapa aja yang ada di sana, dan coba tafsirkan arti dari setiap detilnya. Mulai dari jam kedatangan petugas, rompi yang mereka pakai, sampai ya tatapan para pegawai yang ngintip dari jauh. Inti ceritanya, dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai 60 miliar rupiah di Sulawesi Selatan. Sebuah angka yang langsung bikin kita, angkat alis. Dan peristiwa penggeledahan ini tuh kayak adegan pembuka dari sebuah film yang jauh lebih besar. Ini momen di mana investigasi yang tadinya senyap di balik layar, tiba-tiba muncul ke panggung utama, dilihat semua orang. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari adegan pembuka ini. Siap. Mari kita mulai dari fakta dasarnya dulu. Ada penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Sulawesi Selatan. Laporannya nyebutin 2 lokasi, kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Dan yang kedua, nah ini yang jadi pusat perhatian kita, kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD, yang gedungnya ada di dalam kompleks kantor gubernur. 2 titik yang sangat krusial ya, dinas teknis yang menjalankan proyeknya. Ya. Dan badan keuangan yang mengelola uangnya. Penyidik langsung menusuk ke jantungnya. Dan alasannya spesifik banget, dugaan korupsi pengadaan bibit nanas. Tapi yang bikin saya berhenti sejenak itu angkanya, 60 miliar rupiah untuk bibit nanas di tahun anggaran 2024. Jujur aja, waktu pertama kali baca, saya coba bayangin, 60 miliar itu bisa dapat bibit nanas sebanyak apa? Apa bisa nutupin 1 kabupaten gitu dengan nanas? Angkanya terasa surreal. Angka itu memang dirancang untuk menarik perhatian dan berhasil. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sektor pertanian itu memang sering jadi lahan basah untuk korupsi. Bukan cuma di Indonesia loh, di banyak negara. Alasannya cukup teknis sih, verifikasi barangnya itu susah. Maksudnya susah gimana? Gini, kalau Anda pengadaan laptop, gampang sekali ngecek spesifikasinya, mereknya, jumlahnya kan? Iya, jelas. Tapi kalau bibit tanaman, membedakan bibit kualitas super dengan kualitas biasa itu butuh ahli. Menghitung jumlah puluhan ribu bibit yang sudah tersebar di lapangan itu tantangan logistik yang luar biasa. Nah, di celah-celah kesulitan verifikasi inilah potensi markup atau bahkan pengadaan fiktif seringkali muncul. Masuk akal. Kualitas dan kuantitasnya jadi abu-abu ya? Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya. Awalnya saya pikir, kalau ini soal bibit nanas, itu kan urusan dinas pertanian. Kenapa tim Kejati malah fokus menggeledah kantor keuangan atau BKAD? Rasanya kayak salah alamat, tapi pasti ada alasannya kan? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan jawabannya adalah follow the money. Ikuti jejak uangnya. Tepat. Ikuti jejak uangnya. Dinas Pertanian mungkin yang punya ide proyek dan yang melaksanakan di lapangan. Tapi BKAD, mereka itu bendaharanya. Mereka yang megang berangkas Pemprov. Setiap rupiah yang keluar untuk proyek ini, mulai dari perencanaan anggaran, surat perintah pencairan dana, transfer ke rekening rekanan, sampai laporan pertanggungjawaban, semuanya itu ninggalin jejak dokumen di BKAD. Oh. Jadi, kalau mau membuktikan korupsi, Anda nggak bisa cuma lihat bibitnya. Anda harus bongkar jejak kertasnya, atau yang biasa disebut paper trail. Dan gudang dari paper trail itu ya di BKAD. Jadi mereka bukan salah alamat, tapi langsung menuju ke sumber data utamanya. Oke, sekarang jadi jelas. Nah, angka sebesar ini pasti bikin Kejati nurunin tim terbaiknya kan? Siapa aja sih yang ada di sana sore itu? Laporannya cukup detail soal ini. Dari sisi penyidik, yang turun itu tim dari Tindak Pidana Khusus atau Pitsus Kejati Sulsel. Dan ini yang menarik, mereka dipimpin langsung sama atasannya, Aspitsus Rahmat Supriyadi. Dia ada di lokasi. Coba kita jeda di situ. Kehadiran seorang Aspitsus, asisten pidana khusus, di sebuah lokasi penggeledahan itu bukan hal biasa.
Bukan ya? Bukan, itu seperti seorang jenderal yang turun langsung ke garis depan. Ini adalah sinyal kuat, baik ke internal maupun ke publik, bahwa kasus ini adalah prioritas utama. Ini bukan sekedar operasi rutin yang bisa didelegasikan ke staf di bawahnya. Ada pesan keseriusan di sini. Dan pesan itu diperkuat dengan detail visual lainnya. Laporan menyebutkan para petugas ini pakai rompi khusus bertuliskan Tim Khusus Anti Korupsi. Menurut saya, ini bukan cuma seragam ya. Ini semacam teater penegakan hukum. Mereka ingin semua orang di kantor gubernur, dari staf biasa sampai pejabat tinggi, lihat dengan jelas siapa mereka dan apa tujuan mereka. Efek psikologisnya pasti terasa banget. Tentu, itu adalah cara untuk menegaskan otoritas dan tujuan mereka di tengah wilayah kekuasaan orang lain. Lalu ada satu lagi elemen yang bikin saya bertanya-tanya. Keamanan. Laporan menyebut ada 2 personel polisi militer atau POM yang ikut berjaga di depan ruangan yang digeledah. Soal polisi militer ini jujur aku penasaran banget. Kenapa sih harus sampai ada POM? Apa suasananya segitu tegangnya? Nah, ini bisa kita baca dari beberapa sudut pandang, karena sumbernya nggak merinci. Kemungkinan pertama, ini prosedur standar. Kantor gubernur kan objek vital negara, jadi penggeledahan di sana mungkin secara otomatis butuh pengamanan ekstra. Oke, itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, ada asesmen risiko. Mungkin tim Kejati merasa ada potensi katakanlah intimidasi atau perlawanan, sehingga mereka butuh kehadiran aparat keamanan dari unsur lain untuk memastikan tim mereka bisa kerja dengan aman. Atau ada kemungkinan lain? Ada, tapi ini sifatnya lebih spekulatif. Bisa jadi ada indikasi atau dugaan keterlibatan oknum tertentu yang membuat kehadiran POM menjadi relevan dalam konteks penyidikan. Kita nggak tahu pasti, tapi yang jelas kehadiran seragam loreng di tengah penggeledahan oleh jaksa sipil itu menambah lapisan drama dan menunjukkan betapa seriusnya situasi saat itu. Oke, jadi di satu sisi panggung kita punya tim penyidik yang super serius. Di sisi lain, kita punya pihak pemerintah provinsi. Respons resmi mereka datang dari PLT Kepala Dinas Kominfo, Andi Winarno Eka Putra. Pernyataannya dikutip di berita dan sangat singkat. Kami sudah dengar itu, dan tentu Pemprov menghargai proses hukum yang berjalan. Titik. Itu adalah jawaban aman yang paling standar. Dan sudah dihafal di luar kepala oleh setiap humas pemerintah. Kalimat menghargai proses hukum itu kalau kita terjemahkan artinya adalah kami tidak akan berkomentar, kami tidak akan menghalangi, tapi kami juga tidak akan membantu secara proaktif. Kami akan menunggu dan melihat situasinya. Oh, jadi itu artinya ya? Iya, ini adalah strategi komunikasi krisis level dasar untuk menjaga jarak dan tidak membuat pernyataan yang bisa jadi bumerang nantinya. Sangat politis dan terukur. Kontras banget dengan drama yang terjadi di lapangan. Nah, disinilah bagian yang paling saya suka dari laporan ini. Mari kita coba bayangin suasananya. Coba deh, ajak pikiran Anda ke kantor Gubernur Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Hari Kamis 20 November 2025. Laporan ini bahkan mencatat waktu yang sangat presisi. Petugas tiba di kantor BKAD sekitar pukul 15.57 WITA, 3 menit sebelum jam 4 sore. Waktu yang menarik. Jam pulang kantor sudah dekat, energi pegawai sudah mulai turun, rutinitas sore yang tenang. Lalu tiba-tiba semua itu pecah. Betul. Dan laporan ini melukiskan dampaknya dengan sangat baik. Kalimat pertamanya, kedatangan petugas Kejati sempat menghebohkan kantor gubernur. Kata menghebohkan ini pasti merujuk pada desas-desus yang menyebar cepat dari satu ruangan ke ruangan lain. Lalu ada deskripsi yang lebih intim. Beberapa pegawai nampak mengintip dari kejauhan. Bahkan pegawai di ruangan sekitar lokasi, ruang sekretaris, sub bagian umum, sub bagian program, disebut ikut melirik aktivitas petugas. Ini adalah reaksi manusia yang paling murni kan? Ketika ada peristiwa besar yang nggak terduga terjadi di lingkungan kerja Anda, apalagi melibatkan aparat hukum, rutinitas normal berhenti. Rasa ingin tahu bercampur dengan rasa cemas. Mengintip dari kejauhan itu adalah cara mereka untuk mencari informasi tanpa terlihat terlalu terlibat. Mereka ingin tahu tapi juga takut. Dan ada satu detail kontradiktif yang menarik. Di satu sisi, suasananya digambarkan heboh. Tapi, di sisi lain, laporan juga nulis, area sekitar ruangan BKAD Sulsel nampak cukup lenggang selama penggeledahan. Heboh, tapi lenggang. Gimana kita menafsirkan ini?
Ini kontras yang sangat jeli. Heboh di sini lebih merujuk pada kehebohan psikologis atau suasana batin di seluruh gedung. Bisik-bisik, pesan WhatsApp yang beredar, telepon-telepon yang mungkin terjadi. Oke. Sedangkan lenggang adalah deskripsi fisik area di sekitar titik nol. Ini bisa berarti dua hal. Bisa jadi area itu memang sengaja disterilkan oleh POM yang berjaga, tapi yang lebih mungkin ini adalah reaksi natural para pegawai. Mereka secara naluriah menciptakan semacam zona penyangga, sebuah lingkaran kosong di sekitar pusat badai. Mereka nonton, tapi dari batas aman. Jadi kita punya gambaran visual yang kuat, laporan ini. Satu detail yang, kalau di film, pasti diiringi musik yang menegangkan. Laporan itu nulis begini, saya kutip langsung. Beberapa orang nampak masuk ke ruang BKAD Sulsel setelah kedatangan petugas Kejati Sulsel. Mereka membawa tumpukan kertas, lalu menyerahkan kepada orang di dalam ruangan, setelah itu keluar lagi. Ya, momen penyerahan dokumen. Betul. Waktu pertama kali baca ini, imajinasi saya langsung liar. Siapa orang-orang ini? Kenapa mereka bawa tumpukan kertas setelah petugas datang? Apakah ini staf yang kooperatif, atau jangan-jangan ada upaya lain yang sedang terjadi di depan mata semua orang? Itu reaksi yang wajar, karena deskripsinya memang terdengar misterius. Tapi kalau kita analisis dari sudut pandang prosedur penyidikan, kemungkinan besar ini adalah bagian dari proses yang sangat terorganisir. Tim penyidik itu jarang datang untuk mengobrak-abrik semua laci secara acak kayak di film. Mereka datang dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan yang spesifik. Jadi, mereka udah punya daftar belanjaan? Tepat sekali, mereka akan bilang ke pejabat atau kepala staf yang ada di sana, kami butuh dokumen A, B, dan C terkait proyek Nanas tahun 2024, tolong siapkan. Nah, orang-orang yang terlihat bawa tumpukan kertas itu kemungkinan besar adalah staf BKAD yang diperintahkan untuk mengambil dokumen-dokumen itu dari lemari arsip atau ruangan lain, lalu membawanya ke ruang kepala BKAD, tempat tim Kejati memusatkan pemeriksaan. Jadi, adegan yang tadinya terasa misterius ini justru menunjukkan kalau penggeledahan ini sangat terarah dan efisien. Justru itu, ini bukan fishing expedition, bukan mencari-cari jarum dalam jerami. Mereka sudah tahu apa yang mereka cari. Tumpukan kertas itu adalah wujud fisik dari paper trail yang kita bahas tadi. Setiap lembarnya adalah calon barang bukti. Isinya bisa macam-macam ya? Macam-macam, dokumen perencanaan anggaran, surat perintah pembayaran, kontrak kerja dengan pemasok bibit, faktur, laporan pertanggungjawaban. Setiap lembar kertas itu punya tanda tangan, punya paraf, punya tanggal. Itu adalah saksi bisu dari aliran dana 60 miliar rupiah. Jadi setelah kita bedah semua ini, gambaran utuhnya jadi lebih jelas ya. Satu sore yang tegang di kantor gubernur itu ternyata penuh dengan lapisan cerita. Ada tuduhan korupsi dengan nilai fantastis, ada tim penyidik elit yang bergerak sangat terarah, seolah melakukan operasi militer senyap, dan ada suasana birokrasi yang lumpuh sesaat, dipenuhi oleh bisik-bisik dan tatapan mata yang penuh tanya. Dan jangan lupakan kontras antara drama di lapangan dengan pernyataan resmi pemerintah yang dingin dan menjaga jarak. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama dalam sebuah krisis. Di satu sisi ada aksi, di sisi lain ada narasi yang coba dikendalikan. Benar sekali. Laporan ini memang berhenti di situ. Penggeledahan masih berlangsung, hasilnya belum diumumkan. Tapi ini justru yang membuatnya menarik untuk kita pikirkan lebih lanjut. Tepat. Laporan ini memberi kita sebuah potret, sebuah snapshot dari satu momen dalam sebuah investigasi panjang. Tapi ini seharusnya memicu pertanyaan lebih dalam untuk kita semua. Coba Anda renungkan ini sejenak. Tumpukan kertas yang dibawa masuk ke ruangan itu nantinya akan menjadi bintang utama di ruang pengadilan. Setiap lembar di dalamnya berisi jejak keputusan yang dibuat oleh manusia. Tanda tangan, stempel, paraf. Masing-masing punya cerita di baliknya. Betul. Dan pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bukan lagi sekedar siapa yang pada akhirnya akan dinyatakan bersalah. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah bagaimana sebuah sistem administrasi, sistem pengawasan, dan sistem birokrasi kita bisa memungkinkan proyek pengadaan bibit nanas senilai 60 miliar rupiah sampai harus berakhir dengan penggeledahan dramatis seperti ini. Ada lubang di mana dalam sistem kita? Dan mungkin pertanyaan yang paling menggugah rasa penasaran adalah cerita apa yang justru tidak akan pernah tertulis di atas kertas-kertas itu, yang mungkin jadi kunci dari keseluruhan kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.